Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma alhimna ilman nafqahu bi awamiraka wa nawahyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan tafsir Maudhu'i. Hari ini insyaallah kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 199. Dahsyatnya makna pemaafan, atau dalam bahasa umum akhlak terbaik. Bisa akhlak terbaik, bisa dahsyatnya makna pemaafan, judulnya. Nah, kenapa kita harus mengambil judul ini dari kajian tafsir Maudhu'i? Karena barangkali judul ini sangat besar manfaatnya di saat kita banyak dizolimi sama orang, dan atau kita sangat besar manfaatnya ketika banyak orang-orang baik sama kita. Jadi ada dua nanti, ada orang sangat baik sama kita sekarang ini, dan ada orang sangat zalim sama kita. Sikap seorang muslim terhadap dua kelompok ini dalam surat Al-A'raf ayat 199. Yang pertama, kenapa dahsyatnya mana pemaafan? Karena surat Al-A'raf ayat 199, makna al-afwa itu memang secara umum atau jumhur mufassir menjelaskan al-afwa itu maaf atau pemaafan. Sedangkan beberapa ahli tafsir lain seperti Ali bin Abi Thalhah mengatakan bahwa al-afwa itu adalah seperti ma'upialahu atau ma'upialaka, yaitu seperti bentuk bantuan sosial. Mana apa itu menurut Ali bin Abi Thalhah, menurut dari Ibnu Abbas. Kenapa seperti itu? Sebelum turun ayat ini, para sahabat yang dipimpin Rasulullah begitu antusiasnya untuk memberi bantuan sosial. Cuma ketika dilihat aspek manfaatnya tidak begitu besar, sebab kehidupan umat Islam di Madinah, apalagi sahabat muhajirin, begitu memerlukan tentang dana yang dibutuhkan, sehingga tidak menjawab kondisi umat Islam yang lebih baik. Dana sosial yang diberikan itu cukup banyak, ya, tetapi pemberiannya tidak pas, umum lah gitu. Sedangkan umat Islam saat itu juga memerlukan dana seperti orang sahabat Ansor yang banyak kekayaannya, sementara ada sahabat muhajirin dari Mekah ke Madinah tentu memerlukan dana bantuan yang cukup besar. Nah, sehingga turunlah surat Al-Baro'ah yang terkenal tentang zakat, yaitu ada hanya 8 bagian saja harta kekayaan orang muslim yang diberikan kepada masyarakat, yaitu innamas shadaqah lil fuqara wal masakin al ayah. Sedekah itu hanya untuk orang fakir, orang miskin, orang ibnu sabil, sabilillah, mu'alaf, rikob, gorimin, amilin, udah 8 semuanya. Setelah itu tidak ada lagi. Makanya muncul surat Al-Baqarah ayat 103, khud min amwalihim, wahai Muhammad, wajib diambil harta itu dari orang-orang Ansor terutama yang kaya,
untuk diberikan kepada yang 8 asnaf. Sodakotan itu maknanya zakat. Jadi zakat itu batas minimal. Sodakotan tutohiruhum wa tuzakim, sebagai pembersih harta dan pembersih jiwa. Jadi menurut Ali bin Abi Thalib, sebelum turun sebelum turun surat Al-Bara'ah, turun dulu surat ini, itu afwa itu tah. Jadi bantuan sosial tadi itu. Kemudian setelah turun surat Al-Bara'ah, maka tidak ada lagi, kecuali pertama yang diwajibkan untuk membantu kaum muhajirin adalah dari dana zakat, sebagai tutohiruhum tadi, itu dana zakat, untuk menguji kebersihan hati dan ketulusan orang-orang Ansor, dan juga untuk memberikan bantuan kepada kaum sahabat muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah. Itu makna pertama kata al-afwa. Sedangkan menurut yang lain seperti Ibnu Abbas, ya al-afwa amwal juga, tapi al-fadl, karena Ibnu Abbas mengambil pendapat dari surat Al-Baqarah ayat 218, ya 219 itu kan yas'alunaka yas'aluka madza yunfikun ulil afwa. Sahabat bertanya kepada engkau Muhammad tentang madza yunfikun, apa saja yang harus diinfakkan itu. Maka kulil afwa, wahai Muhammad jawab kepada bertanya al-afwa. Al-afwa itu al-fadl, yang diberikan lebih dari keperluan. Kalau kita dilihat definisi lebih dari keperluan, ya lebih banyak lagi ternyata. Jadi dana zakat yang wajib pada mustahik tadi, al-afwa itu memberikan infak dari apa yang lebih dari keperluan. Luar biasa itu. Kalau ini dipakai oleh umat Islam, konsep ini tidak akan ada yang miskin. Sebab apa? Jangan pun orang kaya, orang miskin saja, kalau keperluannya sehari 10.000, kan dapatnya tidak 10.000, dapatnya bisa 15.000, bisa 20.000, apalagi di BCP. Ya, keperluannya cuma katakanlah sebulan 4-5 juta, kan dapatnya 20 juta. Itu jadi lebih dari zakat ternyata yang diberikan itu. Ini menurut surah Al-Baqarah ayat 219. Al-afwa itu tadi al-fadl. Jadi konsep yang diberikan oleh Islam itu tidak hanya muzaki, tapi juga orang-orang yang tidak wajib zakat harus menjawab dengan ayat Al-Baqarah 219, karena pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasul, maka turun surat Al-Baqarah tadi, madza yunfikun, apa saja yang harus kami infakkan itu. Kulil afwa, infak itu dari kelebihan yang dibutuhkan. Al-fadl itu lebih, ya itu sajalah sama kita. Ini saya kira penting, karena kita dihadapkan dengan situasi yang memang begitu sulit, apalagi zaman Covid ini. Selain uang juga dana, duit, kan selain uang tuh, dana, duit, uang kan, biaya. Baik, ini mana dari al-afwa. Kemudian mana yang tadi jumhur mufassir, memang al-afwa itu pemaafan. Hudil afwa, maka terjemahnya jadilah kamu pemaaf. Kenapa saya tadi kasih judul memaafkan itu artinya makna atau makna yang dahsyat? Karena di dalam Al-Quran juga surat yang kita kenal dalam ayat yang mengenai tentang kisos, surah Al-Baqarah ayat 178, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus qisas bil qatla al-huru bil huri wal abdu bil abi wal untha bil untha. Wahai orang beriman, diwajibkan kisos. Kisos itu membalas mati. Al-huru bil huri, kalau merdeka ya balas juga orang merdeka. Al-abdu bil abdi, kalau hamba saya ya hamba saya. Wal untha bil untha, kalau perempuan ya perempuan. Tapi paman ufiyalahu min akhi, paman ufiyalahu min akhi sayun fattiba'un bil ma'ruf wa adun bil ilai bi ihsan. Barang siapa orang yang mendapat pemaafan, tersangka mendapat pemaafan dari keluarga korban,
Fattibaun bil ma'ruf, hendaklah diikuti dengan kebaikan juga dari yang dimaafkan. Wa adaun ilai bisan, dan dia wajib memberikan diat. Artinya dengan sebab dimaafkan, hukuman yang harus dia dieksekusi mati atau dihukum pancung bebas. Luar biasa itu, dengan sebab memaafkan keluarga korban. Coba kalau sekarang misalnya dilakukan di Indonesia, luar biasa itu pemaafan dari keluarga korban. Ya, tapi jangan-jangan Kapolri menganjurkan kalau korban yang menginginkan untuk dipidanakan lalu si keluarga tersangka sudah minta maaf, katanya tidak harus diproses secara pidana. Saya ya menyambut baik saja lah. Tapi apakah karena sebab melihat Ustadz Maher karena mau minta maaf lalu tidak dimaafkan sampai meninggal di tahanan, atau memang karena Abu Janda rangkulan sama Pigai, itu saya nggak tahu itu sabab-sababnya. Tapi konsepsinya bagus gitu ya. Kenapa harus dituntut dipidana kalau memang keluarga si tersangka minta maaf? Itu konsep Islam sebenarnya. Sebab memaafkan itu kan berat, Pak. Tapi kalau orang sudah minta maaf, bagaimana kita kalau tidak memaafkan? Allah saja memaafkan, begitu kan? Baik, ini tadi makna dasar itu karena orang yang memaafkan, orang yang dimaafkan bebas dari hukum kisos sekalipun. Nah, sekarang bagaimana yang memaafkan? Itu lain lagi ayatnya, surah Al-Maidah ayat 45. Paman tasaddaqa bi fa huwa kafarullah. Barang siapa orang yang memaafkan, itu dapat kifarat dosa, habis dosanya keluarga korban itu. Makanya wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa orang yang tidak bertahkim dengan hukum Allah, zalim dia sudah minta maaf tapi tidak dimaafkan, atau tidak ada mediasi para hakim dan para eksekutor termasuk kepala negara, tidak ada mediasi kepada keluarga korban, zalim dia. Mediasi itu tadi untuk menjembatani supaya ada pemaafan kalau si si terdana atau si tersangka sudah minta maaf gitu. Harus ada mediasi. Dan itu kafaratun lah, dosanya habis itu yang mediasi juga. Cuman memang kalau di hukum internasional atau hukum bilateral, jika ada seorang yang sudah diputus hukuman mati atau hukum kisos, pancung kalau di Saudi Arabia, di Arab, itu kan yang harus melobi raja kepada keluarga korban. Kalau keluarga korban memaafkan, tidak jadi dihukum matinya. Berapa banyak kasus PKW yang tidak dieksekusi mati, yang tidak dipancung, karena sudah dimaafkan oleh keluarga korban. Tapi ada kewajiban kepala negara yang tersangka, misalnya TKW, ya Presiden Jokowi harus tanda tangan menyetujui untuk mediasi juga ke raja-raja atau kepala negara di negara yang si korban ada di tempatnya. Itu besar, Pak, kafaratun lahu. Jadi kalau Pak Jokowi tanda tangan supaya dimaafkan rakyatnya di Indonesia yang harus dihukum eksekusi mati, diampuni dosanya oleh Allah. Sekali tanda tangan, diampuni oleh Allah dosanya. Begitulah tafsirnya. Makanya begitu besar pemaafan dan minta maaf dan memaafkan. Memang kalau memaafkan ya berat memang. Sehingga kalau tidak salah kemarin saya baca tidak sambungan kepada ini. Di ayat itu kan sampai dikatakan tidak bisa dilakukan. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim. Tidak bisa orang mendapatkan ilmu atau taufik memaafkan, sifat terpuji, kecuali bagi orang yang sudah ditakdirkan sabar dan dia dzu hadzin azim. Orang yang memang sudah punya bagian besar dunia akhiratnya. Artinya ilmunya kuat, ilmunya kuat, itu bisa memaafkan. Jadi kalau melihat ayat itu tidak ada istilah tiada maaf bagimu, nggak ada. Karena memang ajaran Islam memang harus memaafkan kalau orang minta maaf ya.
Jangan pun sudah minta maaf, Pak. Tidak minta maaf saja harus memaafkan. Itu saya kira kalimat khudil afwa tadi, ya. Imam Suyuti dalam tafsir Jalalain yang disarai oleh Imam Sawi Al-Maliki, ketika turun ayat ini, Rasul bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, ma maknaha?" Apa maksudnya ayat hudil afwa wa'mur bil urfi wa anil jahilin? Kata malaikat Jibril, "Sa'altu Rabbi fadhahaba summa raja'a." Kemudian Jibril bertanya kepada Allah, lalu sudah mendapat jawaban, kembali kepada Nabi Muhammad SAW. "Ya Muhammad, inna rabbaka amaraka antu'tiya man haramaka wa tasfaha man dolamaka wa tasila aman qata'aka." Wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memerintahkan kepada kamu, maafkan tuh orang yang berbuat zalim, beri tuh orang yang tidak pernah memberi, dan kamu silaturahmi kepada orang yang sudah memutuskan silaturahmi. Itu disebut fadlul amal atau abdul amal atau abdul fadail, perbuatan yang sangat terpuji. Yang tiga itu. Ini maksud dari surat Al-A'raf ayat 199, yaitu hudil afwa tadi. Satu ya. Yang kedua sekarang, wa'mur bil urfi, perintahlah orang lain dengan berbuat baik. Apa kata urfi? Urfi itu mulai ditafsir, saya lihat sebuah tafsir, kebetulan saya senang saja bahasa itu sama. Al-urfi maksudnya al-ma'ruf. Al-ma'ruf itu yang baik sesuai konsep Allah dan Rasul, sesuai konsep Islam. Jadi memberikan sesuatu kepada orang lain, memberikan sesuatu yang ma'ruf sesuai dengan norma-norma ilahi, itu al-ma'ruf. Kita diterjemahkan kebaikan atau kebajikan. Nanti ada al-munkar, sesuatu yang dibenci oleh Islam. Jadi al-ma'ruf, al-munkar. Makanya amar ma'ruf nahi munkar. Jadi amar ma'ruf itu ternyata ada dua, Pak, tafsirnya. Satu, orang yang kafir. Apa amar ma'rufnya? Dakwahi mereka supaya masuk Islam. Surat An-Nahl 125. Dakwahi mereka supaya masuk Islam. Yang kedua, orang muslim. Orang muslim tidak disuruh muslim, Pak, tidak disuruh masuk Islam, tapi disuruh oleh Allah mengajarkan syariat Islam. Udhulu bismi kafah, surah Al-Baqarah 108. Jadi beda, kalau kepada kafir wa'mur bil urfi, ajak Islam. Kalau kepada orang muslim ajak sholat. Maka di Indonesia alhamdulillah ada dua lembaga. Satu DDII, Dewan Dakwah Islam Indonesia, mengirim dai-dai ke setiap pelosok. Mereka mengajak orang-orang kafir masuk Islam. Saya dapat informasi beberapa hari lalu, pergi ke Baduy dan mereka mengajak masuk Islam ke Tolak Kalimantan itu, daerah Peru, jauh sekali, Pak. Itulah manfaatnya DDII. Pak Muhammad Nasim mendirikan itu, sebab mereka diutus untuk mengislamkan orang-orang kafir yang memang belum tersentuh oleh umat Islam. Yang kedua, yang mengislamkan orang Islam itu jamaah tabligh. Mereka tidak tujuan untuk mengajak Islam dari kafir, tapi ngajak sholat. Muslim diimah berjamaah, diajak ke masjid. Nah, itulah namanya tabligh. Jadi sudah dua lembaga, satu di Keramat Raya 45, yang kedua di Kebon Jeruk. Sekarang kita makannya ada di mana? Satu lagi, bisa kita tahu. Jadi saya kira ini amal ma'ruf tadi itu ada dua. Satu, amal ma'ruf itu merintah yang baik pada orang kafir, ud'u ila sabil rabbik, ajak mereka masuk Islam. Dan yang kedua, umat Islam harus sesuai firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, kamu orang muslim yang beriman, kamu kalau sudah muslim harus baik dong. Makanya yang tidak mau ngaji ajak ngaji, yang tidak mau berjamaah ajak berjamaah, yang ngaduda terus tidak punya isi suruh kawin deui gitu, yang baru satu suruh dua. Nah, itu kan begitu suruhnya. Kemudian apalagi yang tidak mau memberi koret ajak supaya baik, yang tidak pernah infak ajak infak. Itu amar ma'ruf. Yang bodoh beri ilmu. Dan ya tentu saja ini perbuatan terpuji, ya. Dan berikutnya yaitu kalimat arid anil jahilin. Tadi saya dengarkan terjemahnya tuh, jangan kamu mempedulikan kepada orang-orang bodoh.
Jangan tidak ada merespon. Jadi kita harus merespon. Jadi orang bodoh itu sebenarnya, kalau saya dulu dapat ilmu dari yang mungkin sangat terbatas, wa'arid anil jahilin, berpaling dari orang bodoh. Berpaling itu kan bahasa Sunda ngabalieur. Ternyata tidak pas. Kalau arid dulu tafsir yang saya lihat itu disikapi orang-orang bodoh itu, diantisipasi. Kenapa dia bodoh? Sama orang miskin juga. Nah, jadi kalau bodoh itu jangan sampai murokab. Bodohnya tanpa dasar, tanpa parah gitu. Murokab itu bahasa Indonesia, murokab itu bodohnya tanpa parah. Geus bodoh teu ngaji, kan tambah parah. Nah, supaya bodohnya tadi orang Sunda bilang bodoh alewo. Nah, bodoh alewo itu dia bodoh tapi ngaji, tapi tetap dia menuntut ilmu gitu. Itu disikapi oleh kita. Mungkin dia bodoh karena tidak belajar, gak ada duit. Nah, disitulah berikan duit dulu orang bodoh itu. Ada juga orang miskin. Kenapa dia miskin? Mungkin terbawa ilmu, diajak ngaji. Jadi dua-duanya, ada yang memang mengajak ngaji supaya pintar, ada yang ngasih uangnya supaya punya uang. Tujuannya adalah untuk tadi melaksanakan arid wa'mur bil ma'rufi wa'arid anil jahilin. Ya. Karena itu Bapak semua, kalau saya lihat situasi kondisi sekarang ini, ada dua kelompok manusia tadi. Pertama, ada baik banget orang itu, ya. Selain kasep, pinter, bager, cerdas, ustad, pemurah, wah ucapannya lah gitu. Baik banget orang itu. Tapi maaf, dia tidak sempurna. Mungkin dia salah, Pak. Mungkin dia banyak melakukan alfa atau khoto. Itulah berlaku khudil afwa. Kalau dia ngasih, terima sama kita, berapa aja dikasihnya. Kalau mau 5 miliar ngecokot lah, gampang. Dan kalau dia salah, maafkan. Bagus itu. Khudil afwa, dua makna tadi itu. Sebab manusia memang tidak lepas dari itu. Yang pertama tadi sudah baik, pinter, kasep, profesor, doktor, kiai, haji, tapi dia terkadang berbuat salah, kan? Lupa dia manusia. Maka tadi khudil afwa, kebaikannya diambil dan kesalahannya dimaafkan. Yang kedua, manusia sudah hidung, betekreng, mukanya kos kesemek, tak sholat, koret, apalagi zolim, ya, mukanya kayak Fir'aun, hidung, apalagi ya zolim, hidung, muka nate disebelin lah, muka cabokeun. Nah, maka inilah tadi yang wa'mur bil urfi, ajak oleh kita, jangan dolim terus dong, sekali-kali sadar, adil lah itu. Jangan begitu, kamu kan seorang yang terhormat, kami pilih loh kamu. Jangan begitu dong sama rakyat, kan kamu dipilih kami semua. Jangan zolim sama kami. Meskipun saya dulu tidak milih kamu, kan sekarang kamu kan pemimpin saya, akui dong saya. Begitu kira-kira, itu wa'mur bil urfi. Tapi kalau sudah hidung betekul, dinasehatin turut-turut, arid anil jahilin, biasanya kalau begitu mah. Nah, itu kan wa'arid anil jahilin itu sebetulnya bisa bermakna kita tidak peduli, biar aja. Itu makna yang sebenarnya sebetulnya, tapi ada makna majaz. Makna yang sebenarnya memang orang bodoh itu yang kan kata Imam Ghazali ada 4. Ada orang yang alim, yadri, wa yadi anu yadri. Dia alim, dia tahu, dan dia tahu bahwa dia tahu. Itu fatami'uhu. Ikutin sama kita. Yang kedua ada yadri, wala yadri, anu yadri. Dia orang alim tapi tidak tahu dirinya alim. Itu pantabi'u. Kasih tahu sama kita, peringatkan. Yang ketiga, rajul la yadri wa yadri anu la yadri. Dia bodoh dan dia tahu bahwa dirinya bodoh. Nah, itu beda ilmu. Yang keempat nih, rajul la yadri wa la yadri anu la yadri. Dia tidak tahu dan saking tidak tahu dirinya tidak tahu. Wah, itu mah sudah keterlaluan orang itu. Ini mana yang sebenarnya? Arid anil jahilin. Tapi kita kan tidak boleh begitu, karena ayat ini kan dimulai dengan khudil afwa wa'mur bil urfi, baru wa'arid anil jahilin. Mudah-mudahan manfaat, Pak. Tinggal 5 menit lagi, saya ada perlu tidak sholat subuh, tidak sholat isya di sini. Mudah-mudahan, terima kasih.
atas segala perhatiannya. Sekali lagi mudah-mudahan kita istiqomah ya. Biar sedikit, saya baru 1 ayat, tadinya mau 2 ayat nih, nggak keburu tentang setannya. Minggu depan aja ya, janji. Mudah-mudahan minggu depannya baru saya jelaskan tentang bagaimana tuh setan menggoda kita dan teman-temannya, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.